Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafi, di sini bersama dengan Ya, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Agung Pratama. Saya seorang owner dari Siklus Coffee and Space yang berada di Jalan Musiraya Barat, Sako. Oke, di sini saya bersama dengan Kak Agung. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan wirausaha. Baik Kak, di sini pertama, apa yang melatar belakangi Anda ingin menjadi wirausaha Kak? Sebenarnya yang melatar belakangi saya pengen menjadi wirausaha awalnya itu di zaman Covid tahun 2019. Di zaman itu kan saya baru selesai kuliah dan juga saya belum ada pekerjaan yang jelas. Sebenarnya sih yang melatar belakangnya adalah hobi saya keluar, hobi saya nongkrong sama teman-teman. Saya berpikir daripada saya nongkrong tempat orang lain, mending saya buka sendiri kan. Jadi yang melatar belakangnya lebih jelasnya hobi sih. Jadi bukalah tahun 2020 itu bulan Oktober, 27 Oktober, bukalah Siklus Coffee and Space, menjadi tempat nongkrong lah teman-teman. Singkatnya sih itu yang melatar belakangi saya menjadi wirausaha sampai sekarang. Bagaimana cara Anda mempromosikan barang dagangan Anda Kak? Untuk awalnya sih untuk mempromosikan ya jelas sih seperti brand-brand lain kan, yang pertama kali baru buka pasti dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari keluarga ke keluarga. Tapi nggak lupa juga saya pasti yang utamain sosmed, entah itu di Instagram atau lagi zaman sekarang TikTok ataupun ya segala macam sosmed lah yang saya gunakan. Oke Kak, apa saja tanggung jawab Anda sebagai pemilik untuk usaha Anda Kak? Tanggung jawabnya sih lebih ke karyawan ya, untuk gaji karyawan, untuk uang makan yang karyawan, dan juga keberlangsungannya jalannya kedai, seperti bahan, seperti modal, seperti ya mikirin konsumen lah, dan flow konsumen, dan juga hari tutup kedai, hari bukanya kedai, kreatif kedai. Itu aja sih, lebih ke kontennya juga saya pikirin, tanggung jawab saya. Iya Kak. Apakah Anda bersedia Kak menerima pesanan besar seperti dalam acara syukuran, arisan, dan rapat Kak? Yang jelas ya tentu pasti saya sangat bersedia, karena untuk pemasukannya lumayan itu, dan juga pasti kan prepare-nya udah jauh-jauh hari, jadi modalnya pun udah terhitung, jadi gitu. Apakah ada anggota keluarga Anda yang berprofesi sebagai wirausaha dan dalam bidang apa berwirausaha Kak? Pertanyaan menarik. Kebetulan di keluarga saya mungkin saya orang pertama yang menjadi wirausaha, karena latar belakang dari orang tua saya pun semuanya pekerja. Jadi saya pembuka pertama kali keran untuk menjadi wirausaha. Bagaimana hubungan Anda dengan relasi berbisnis seperti supplier, seller, dan buyer? Ya yang jelas pasti saya akan menjalani hubungan itu dengan baik, relasi saya, karena lumayan terkadang nih supplier atau seller ataupun reseller itu mengajak teman, mengajak rekan-rekannya untuk ngopi di sini. Jadi saya seberusaha mungkin untuk baik kepada mereka, untuk berelasi sebaik mungkin sama mereka. Bagaimana sikap Anda dalam melayani pelanggan? Yang jelas Siklus Coffee and Space melayani yang terbaik lah untuk pelanggan. Jelas kami ada basic manner, yang jelas kami ada namanya 3S, senyum salam sapa. Jadi sebelum orang pesan pasti kami tanya, halo mas dari mana, mau pesan apa, kopi atau non kopi. Yang jelas yang membuat orang itu nggak bingung dan nggak ngerasa asing di kedai kami. Apakah Anda mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan usaha Anda Kak? Sebenarnya ada beberapa orang yang terkait kalau untuk keputusan, entah itu keluarga, pasangan, ataupun teman-teman. Yang jelas tapi kalau untuk keputusan final dan keputusan bulannya saya sendiri yang mengambilnya. Apakah Anda bangga memiliki usaha tersebut Kak? Alhamdulillah saya merasa bangga dan juga merasa kayak ya, insya Allah bisa ngebuktiin sama orang tua saya kalau saya bisa menjadi wirausaha yang baik dan berhasil.
Apakah Anda bekerja dalam berwirausaha dalam bentuk tim atau punya karyawan nggak? Kalau dibilang karyawan, ya ada, dan bilang tim juga ada, karena saya menganggap karyawan saya adalah partner. Karena tanpa mereka, ya Sikus nggak bisa jalan. Jadi saya anggap mereka itu tim. Jadi satu yang gagal, ya semua gagal. Jadi saya ngerasa karyawan itu adalah tim, partner saya dalam menjalankan bisnis ini. Bagaimana sikap karyawan atau pekerja Anda? Apakah karyawan Anda selalu memenuhi perintah Anda? Alhamdulillah sepanjang perjalanan Sikus Coffee and Space ini berdiri, alhamdulillah mereka semua approve apa yang saya perintahin, apa yang saya saranin kayak gitu. Jadi baik-baik aja jalannya sekarang Sikus Coffee and Space sejauh ini ya. Kedisiplinan dalam mengatur waktu atau mengirim barang bagaimana, Kak? Untuk kedisiplinan ya, mengingat saya menjalani sehari-hari yang lumayan padat, yang jelas saya pasti selalu kontak sama tim dan selalu bekerja sama tim untuk manage barang ataupun menyetok barang yang di kedai, biar pertama biar nggak sampai kosong, dan kedua juga nggak merugiin kami dan merugiin konsumen. Itu aja sih paling. Apakah ada peran dari anggota keluarga mengenai keputusan Anda untuk menjadi seorang wirausaha? Nah, ya tentu pasti ada. Yang pertama ya pasti kedua orang tua. Yang pertama awal-awal sih mereka nggak percaya kalau bakal bisa berjalan usaha ini kan. Cuman lama-kelamaan mereka pun support, ya dalam support moral dan support materi. Tapi ya, insya Allah saya bisa ngebuktiin dan bisa ngasih nih kalau mereka tuh nggak sia-sia nyupport saya selama ini. Apa ada peran dari orang lain atau teman mengenai keputusan Anda menjadi wirausaha? Contoh dan bentuk dukungan atau pernah diremehkan nggak? Yang jelas sih pasti sangat berpengaruh teman-teman. Yang jelas kan dari awal kan saya membuka memang dari awal nongkrong sama teman segala macam. Jadi bentuk support dari mereka ya nongkrong di tempat kami pertama-tama, selalu ngasih ide, selalu ngasih saran, selalu ngasih support kalau kami bisa untuk ngejalanin ini. Ya kalau diremehin sih pasti pernah ada beberapa orang yang remehin, tapi sepanjang perjalanan sih insya Allah nggak ada lagi yang orang-orang kayak itu. Mudah-mudahan ya kami bisa ngebuktiin kalau Sikus Coffee and Space bisa maju. Bagaimana cara Anda mendapatkan modal untuk berwirausaha? Kalau modal ya jelas pertama kali support dari orang tua pasti, entah itu minjem ataupun mengajukan proposal lah sebutannya kan kayak itu. Yang jelas mendapatkan modal pertama ya dari orang tua kalau saya pribadi. Apakah Anda pernah mengalami ketidakpastian keuangan, Kak? Seperti tidak ada penjualan? Kalau ketidakpastian sih pasti ada, namanya kan usaha. Mungkin ya dari beberapa hari kerja yang bagi kami kosong atau apa, pernah kami pun ngerasain memang nggak ada yang terjual ataupun kadang cuma 2, kadang 3. Yang jelas itu lebih bikin kami semangat dan bikin improve, berpikir apa sih yang kurang dari kami dan untuk upgrade diri, upgrade kedai nih atau apa yang kurang nih. Apakah Anda mempunyai kemampuan untuk mengatur finansial atau perputaran uang dan bagaimana caranya, Kak? Awalnya saya tidak tahu apa itu cara mengatur finansial, tapi lama-kelamaan saya belajar dari YouTube, saya belajar dari buku-buku yang wirausaha atau pebisnis. Lama-kelamaan saya bisa, itu pun dibantu dengan ya beberapa aplikasi yang sekarang kayak ya aplikasi finansial lah, kayak contohnya kayak Utep ataupun Maju ataupun apa. Itu lumayan membantu untuk segi finansial. Jadi kita bisa tahu berapa uang keluar, berapa uang masuk, berapa modal yang dikeluarin, berapa bahan tinggal berapa bahan kita, stok kita. Paling itu sih yang bisa ngebantu saya untuk mengatur finansial saya. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam mencari atau menentukan supplier, Kak? Kalau menentukan supplier lumayan, berapa kali kami trouble lah, berapa kali kami galau ataupun apa, berapa kali pun kami ganti produk. Terkadang untuk di satu produk
ini bagus, ini baik, itu produk lain itu nggak baik. Jadi kami ngerasa kayaknya lumayan costnya kalau misal kami untuk pakai supplier ini, jadi satu-satu produk lumayan ngeluarinnya. Jadi kami lumayan panjang untuk mencarinya, untuk searchingnya, R&D lah, kayak research and developmentnya, untuk nentuin supplier mana yang terbaik yang bisa dipakai untuk seluruh produk nih. Misalnya satu produk untuk jadi 3 kopi, 2 produk jadi 4 kopi, lumayan banyak dan lumayan sulit untuk nentuin supplier itu. Bagaimana cara menentukan barang yang akan diproduksi kemudian dijual? Apakah menjumpai kendala? Kalau kendala sih pasti ada. Kayak misal nih kami untuk menemukan produk baru tentang kopi, misal kopi nih, kopi siklus itu lumayan. Misalnya untuk nyari takaran yang pas mungkin butuh sekitar 3-4 cup untuk ngebuang R&D-nya kan, ngebuang bahan. Kalau untuk dibilang menemukan barang yang untuk diproduksi jual lumayan sulit. Tapi ya itu. Tapi kalau sudah ketemu itu pun selalu pasti dijual. Jadi keluarnya cuma sekali, tapi dipakai bisa berkali-kali. Itu aja sih. Dan apakah Anda akan terus berkarir sebagai wirausaha atau ini hanya sampingan untuk mencari pekerjaan yang Anda inginkan, Kak? Kalau untuk menjadi wirausaha sih pasti saya inginnya sampai tua. Kalau untuk jadi sampingan sih enggak. Kemungkinan wirausaha yang jadi utama, mungkin pekerjaan ini untuk jadi sampingan. Jelas pasti saya ingin jadi wirausaha yang baik dan sukses. Itu aja sih, Den. Terima kasih kepada Kak Kemas Agung Pratama telah menyempatkan waktunya dalam sesi wawancara bersama saya. Semoga Kak Agung bersama Siklus Cafe & Space sukses dan terus berkarya dalam dunia wirausaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.